wabarakatuh. Saya Olivia Rahayu Putri, kelas 11/4 TL Biologi. Saya akan menjelaskan apa itu sistem imunitas. Imunitas itu perlindungan, dan imunitas adalah suatu mekanisme pertahanan tubuh terhadap benda asing. Benda asing yang dimaksud bakteri atau patogen lainnya, virus, jamur, parasit, toksin, obat, dan makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari. Sistem imunitas dapat diartikan satu sistem yang berperan dalam proses imunitas. Ada banyak komponen, mekanisme, dan peran dalam tubuh kita. Saya akan menjelaskan komponen sistem imun dan bagaimana komponen sistem imun berperan dalam pertahanan tubuh kita. Sistem imun dibagi menjadi dua, yaitu sistem imun alamiah, innate immunity, atau sistem imun non spesifik. Yang kedua, sistem imun didapat atau adaptive immunity, dan sistem imun spesifitas. Sistem imun alamiah merupakan suatu sistem imun yang berperan pada inflamasi yang bersifat akut. Sistem imun alamiah merupakan pertahanan pertama tubuh terhadap serangan mikroorganisme. Yang kedua, sistem imun tidak bersifat spesifitas atau mikroorganisme tertentu. Komponen sistem imun dibagi menjadi 4. Yang pertama, pertahanan fisik dan mekanik berupa kulit, mukosa, dan silia, terutama pada saluran pernapasan. Yang kedua, pertahanan biokimia, yaitu lizozim dan asam lambung. Yang ketiga, pertahanan humoral, berupa komplemen, interferon, dan C-reaktif protein atau CRP. Yang keempat, pertahanan seluler yang berperan oleh makrofag, neutrosil, dan NK sel. Keempat komponen sistem ini langsung aktif sebagai mekanisme pertahanan tubuh. Ketika aktif akan menyebabkan terjadinya suatu inflamasi pada lokasi terjadinya pertemuan komponen imun dan patogen tertentu yang menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sistem imun alamiah tidak memiliki memori terhadap suatu jenis patogen tertentu. Yang kedua, sistem imun didapat. Sistem imun atau imun adaptif, sistem yang memiliki spesifitas terhadap patogen tertentu. Berbeda dengan sistem imun alamiah yang tidak memiliki memori. Sistem imun adaptif memiliki memori yang akan menghasilkan suatu protein yang kita sebut imunoglobulin. Komponen utama adaptif yang satu, limfofit. Pada dasar sistem imun adaptif memiliki dua tipe. Satu berdasarkan pertahanan terhadap patogen ekstraseluler dan intraseluler, yaitu satu, komponen seluler sel mediator respon imunologis. Sel limfofit T dibagi menjadi 3. Satu, sel T helper CD4+, 2, sel T sitotoksik CD8+, yang ketiga sel T regulatory. Ketiga sel memiliki mekanismenya masing-masing untuk merespon adanya patogen yang ada di intraseluler. Sel T helper CD4+ bekerja berdekatan dengan sel antigen presenting sel melalui reseptor MCH untuk memicu produksi sitokin yang dapat berperan sebagai sitokin proinflamasi dan antiinflamasi. Contoh sitokin inflamasi yaitu 1 interleukin 1 beta, 2 interleukin 6, 3 TNF alfa. Contoh sitokin antiinflamasi 1 interleukin 10. Sel TT sitotoksik CD8+ berikatan dengan sel terinfeksi patogen intraseluler melalui protein baik di molekul atau MCH1 akan membunuh sel terinfeksi. Sel regulatory mengatur supresi dari respon imun jika sudah berlebih dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Komponen humoral dari sistem adaptif dimediasi sel B memegang peran sebagai sel memori terhadap pajangan patogen tertentu. Sistem imun adaptif yang memungkinkan adanya memori terhadap pajangan patogen tertentu yang dinamakan imunologis memori.
Sel B naif akan terpajang pada patogen tertentu baik langsung berikatan terhadap antigen yang diekspresikan atau berikatan dengan ABC vaskular dan red sel. Sel B akan mengalami 1. Proliferasi, 2. Diferensiasi di sumsum tulang belakang menjadi suatu sel bimemori yang memiliki memori dan spesifitas terhadap antigen patogen tertentu. Sel plasma yang menghasilkan imunoglobulin terhadap infeksi patogen tersebut akan dihasilkan. Semakin sering tubuh terpajang oleh patogen yang sama, maka titer antibodi yang dihasilkan oleh sel plasma semakin tinggi. Hal ini akan menghasilkan efektivitas respon imun tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.